Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Trisarani dengan NIM 05071182530024. Saya dari Fakultas Pertanian jurusan Agroekoteknologi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai penggunaan bahasa baku di Indonesia. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan manusia untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan informasi. Dengan bahasa kita bisa berinteraksi, belajar, bekerja sama, bahkan membangun peradaban. Secara sederhana, bahasa itu seperti jembatan yang menghubungkan satu orang dengan orang lainnya. Tanpa bahasa, kita nggak akan bisa menyampaikan ide, bertukar pendapat, atau memahami satu sama lain. Dalam konteks Indonesia, bahasa memiliki peran yang sangat penting. Kita punya ratusan bahasa daerah, tapi yang menyatukan kita semua adalah bahasa Indonesia, yang ditetapkan sebagai bahasa resmi negara. Bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting sebagai bahasa persatuan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai dua jenis bahasa, yaitu bahasa baku dan bahasa tidak baku. Bahasa baku adalah ragam bahasa yang sesuai dengan kosakata yang telah ditetapkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Lalu, kapan bahasa baku digunakan? Bahasa baku digunakan dalam situasi resmi seperti penulisan karya ilmiah, skripsi, laporan penelitian, pidato, seminar, surat menyurat resmi, hingga dalam media massa. Contohnya, jika kita menulis laporan praktikum tentang budidaya tanaman, kita harus menggunakan bahasa baku agar laporan tersebut dapat dipahami dengan jelas dan sesuai standar akademik. Mengapa bahasa baku itu penting? Ada beberapa alasan. Yang pertama, bahasa baku memberikan keseragaman. Misalnya, ketika kita menulis laporan penelitian, semua orang yang membacanya akan memahami maksud kita tanpa salah tafsir. Yang kedua, bahasa baku menumbuhkan kesan profesional dan ilmiah. Sebagai mahasiswa, penggunaan bahasa baku mencerminkan bahwa kita serius dalam menyampaikan ilmu. Dan yang terakhir, bahasa baku juga menjadi penanda bahwa kita menghargai bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Penggunaan bahasa baku sangat penting, terutama dalam situasi resmi, misalnya dalam penulisan karya ilmiah, laporan penelitian, pidato, surat resmi, ataupun presentasi akademik. Dengan menggunakan bahasa baku, pesan yang kita sampaikan akan lebih jelas, mudah dipahami, serta menumbuhkan kesan profesional dan berwibawa. Contoh penggunaan bahasa baku dapat kita lihat pada kalimat seperti ini. Mahasiswa Fakultas Pertanian sedang melakukan penelitian di laboratorium. Sedangkan bentuk tidak bakunya mungkin berbunyi, anak-anak pertanian lagi riset di lab. Dari perbedaan ini, terlihat bahwa bahasa baku lebih tepat digunakan dalam konteks formal. Kalau kita lihat, keduanya menyampaikan pesan yang sama, tetapi gaya bahasanya sangat berbeda. Bahasa baku lebih tepat digunakan untuk konteks akademik atau resmi, sementara bahasa tidak baku lebih cocok dipakai dalam percakapan santai sehari-hari bersama teman. Ada juga tantangan dalam penggunaan bahasa baku. Di era digital sekarang, tantangan terbesar adalah kebiasaan kita menggunakan bahasa tidak baku di media sosial, chat, atau percakapan sehari-hari. Akibatnya, banyak mahasiswa yang terbawa gaya bahasa santai ketika menulis karya ilmiah. Namun, bukan berarti bahasa tidak baku tidak penting. Bahasa tidak baku lebih sering digunakan dalam percakapan santai sehari-hari. Akan tetapi, sebagai mahasiswa khususnya di bidang akademik, kita perlu membiasakan diri untuk menggunakan bahasa baku agar komunikasi ilmiah menjadi lebih efektif. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penggunaan bahasa baku di Indonesia sangat penting, terutama untuk menjaga wibawa bahasa, memudahkan komunikasi resmi, serta menunjukkan sikap intelektual dan profesionalisme. Demikian penjelasan singkat mengenai penggunaan bahasa baku di Indonesia. Semoga kita semua semakin termotivasi untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, khususnya dalam dunia akademik. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.